Kali ini kita ke mata kuliah IT budgeting ya. Saya akan ngebawain materi terkait formula menghitung keuntungan investasi. Oke. Nah, pendahuluan. Jadi setiap metode perhitungan cost benefit ini dilakukan perkiraan manfaat implementasi teknologi ya, informasi yang dinyatakan dalam ukuran finansial ya, seperti mata uang rupiah ataupun dolar Amerika. Nah, perkiraan tersebut ini biasanya didasarkan pada sejumlah asumsi ya, terkait dengan harapan pengembalian. Ingat ya, jadi ada pengembalian, orang itu menginginkan untung ya, harapan pengembalian atau expected return ya, yang akan diperoleh perusahaan kalau sebuah sistem teknologi informasi itu diaplikasikan. Harapan pengembalian ya, harapan pengembalian, expected return. Oke, intinya adalah itu ya. Jadi sumber manfaat ya, ini beraneka ragam bentuknya dan berasal dari berbagai sumber ya, mulai dari nilai transaksi yang diperoleh dari mekanisme perdagangan elektronik, terus P yang diperoleh perusahaan untuk setiap transaksi yang terjadi atau dibukukan. Jadi ada biaya overhead yang dihemat karena kehadiran aplikasi dan teknologi informasi ya, jadi yang tadinya biayanya berlebihan ya, tapi dengan adanya aplikasi teknologi itu mungkin bisa dipotong. Reduksi ya, pengurangan total biaya yang diperlukan ya, untuk melakukan proses komunikasi, koordinasi, dan kooperasi dan lain sebagainya. Nah, ini dari sumber manfaat berdasarkan nilai transaksi ya. Nah, kita lihat juga return harapan ya, pengembalian. Dalam perhitungan yang lebih akurat, nilai pengembalian harapan tersebut ini harus dikalikan dengan jumlah probabilitas ya, dari kemungkinan agar sesuai dengan kenyataan yang ada ya. Jadi semua adalah kemungkinan. Rumus atau formula yang sering digunakan menghitung return harapan adalah sebagai berikut. Expected return sama dengan estimated return dikali IT investment equation, di mana nilai sebenarnya dari manfaat ini diperoleh perusahaan merupakan hasil perkalian antara besarnya nilai yang diharapkan dengan sebuah nilai probabilitas tertentu. Jadi dasarnya adalah persamaan dari investasi teknologi informasi. Jadi estimated return ya, ini. Oke. Nah, persamaan investasi teknologi informasi, adapun persamaan dari investasi tersebut dinyatakan sebagai berikut. IT investment equation sama dengan P ROI tipe dikali P dari conversion success, di mana IT investment equation sama dengan V sukses atau return ya, yang artinya bahwa probabilitas kesuksesan sebuah investasi teknologi informasi sehingga ngasih manfaat tertentu ya, ini yang bergantung pada probabilitas tercapainya return of investment dari tipe aplikasi teknologi informasi dan probabilitas suksesnya proses pengembangan dan implementasi aplikasi TI tersebut. Nah, ini ya, ini persamaan dari investasi teknologi. Nah, ini ada contoh ya. Kita lihat perusahaan bermaksud membeli, lalu dia mau mengimplementasikan ya sistem lembur supaya ini nanti bisa membantu sumber daya manusia, khususnya dalam manajemen ya, dalam sumber daya manusia, manajemen ya, khususnya sumber daya manusia dalam memonitor dan mengawasi pekerjaan karyawannya. Jadi kita beli terus kita implementasi sistem
absen, khususnya adalah lembur ya. Nah, alasan diimplementasiinnya sistem ini karena melihat kenyataan bahwa banyak karyawan yang melakukan kerja lembur hanya supaya mereka mendapatkan tambahan ya. Lembur cuman karena menginginkan tambahan. Nah, tetapi kerjaannya mungkin nggak ada ya. Ini hanya contoh. Dan berikutnya adalah perusahaan terpaksa harus kehilangan banyak uang karena bayar uang lembur mereka ya. Sementara produktivitas perusahaan nggak meningkat begitu-begitu aja dengan bertambahnya jam kerja lembur tersebut. Ya, jadi ada ekstra yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, diharapkan dengan adanya implementasi sistem yang di atas ya, perusahaan bisa menghemat sekitar 50 juta per bulan. Hasil dari proses seleksi terhadap permohonan lembur ini juga nggak perlu ya. Jadi berdasarkan pengalaman tingkat kemungkinan terjadinya pengembalian investasi atau ROI, return of investment, dari implementasi sistem lembur yang tadi dibeli dan diimplementasikan sekitar 0,75 ya. Sementara diperoleh data yang mengatakan bahwa 8 dari 10 proyek implementasi sistem informasi lembur itu berhasil dilakukan. 8 dari 10. Berarti 2 itu mungkin ada yang gagal. Ya. Kita next. Contoh ya, expected return ya, yang tadi kita dapatkan, estimate return dikali IT investment equation yang tadi ya, kita bisa menghemat 50 juta dikali IT investment equation ya, 50 juta berarti dikali P success return ya. P success return adalah P ROI tipe dikali P conversion success ya. 50 juta dikaliin 0,75 dikali 0,8 ya. 0,8 ya, bentar saya pakainya ini ya, laser point ini 0,8 0,75 oke. 0,75 0,8 dari 10 ya. Nah, 50 kali 0,75 kali 0,8 dapatnya adalah 30 juta. Yang artinya bahwa nilai yang harus dimasukkan sebagai value manfaat dari teknologi informasi 30 juta tetap bukannya 50 juta. Ya, kita kan estimatednya 50 juta tetapi ternyata cuma 30 juta. Ini yang sudah diperkirakan sebelumnya ya. Nah, berikutnya adalah mencari angka kedua probabilitas di atas. Manajemen biasanya melakukan riset kecil dengan cara mengumpulkan informasi atau referensi ya terkait dengan ukuran tersebut. Banyak lembaga di dunia ini melakukan riset serupa, mulai dari C.A.C. Nielsen, Gartner, Jupiter dan lain sebagainya ya, di mana hasilnya katanya dapat dengan mudah diperoleh melalui internet. Contoh kedua ya, contoh berikutnya. Jadi ada sebuah perusahaan yang berniat untuk mengimplementasikan aplikasi ERP ya, Enterprise Resource Planning, ingin melakukan perhitungan manfaat yang mendekati tingkat akurat ya. Melalui perhitungan kasar didapatin katanya keuntungan perusahaan dalam 1 tahun sebesar 10 miliar. Di mana nilai ini merupakan estimated return 10 miliar ya. Ini estimate, perkiraan. Nah, ketika dilakukan pencarian referensi diperoleh 2 buah informasi yang dapat digunakan ini sebagai parameter probabilitas yang diinginkan untuk menghitung expected return dari manfaat implementasi ERP. Coba kita lihat. Referensi pertama ada status of ERP ya. Kita lihat implementasi komplitnya 35%, plan to implement 19% ya. No go, low functional fit 12% ya. No cost atau benefit 23%, yang berjalan ya current system satisfactory 11%. Ya, ini ya. Kita lihat.
dia dapat dua referensi ya. Dua referensi yang kedua ini dijadikan sebagai parameter probabilitas ya. Dengan estimated returnnya adalah 10 miliar. Oke, kita lihat referensi pertama. Lalu referensi kedua ya, highly successful 27%. Sedangkan yang tadi adalah complete 35%, moderate successfully 50%, neutral 6%, moderate problematic 11%, kegagalannya value 6%. Ya. Ini kita lihat ya. Dari data tersebut dapat diambil kesimpulan ya. Ini. Ya. Bahwa probabilitas diperolehnya manfaat dari implementasi ERP itu sekitar 77% ya. 27% highly successful. Highly successful. Oke. Dan 50% moderate successful. Jadinya adalah 77%. Oke. Sementara probabilitas keberhasilan kebanyakan proyek ERP di perusahaan adalah 35%, implementation complete. Ya, kita lihat implementation complete 35%. Oke. Sehingga memberikan rumusan sebagai berikut ya. Expected return 10 miliar tadi ya. Estimated ya, dikali 77% dikali 35%. Berarti yang kita terima 2,695 miliar. Bukannya 10 ya. Kita mengekspektasinya adalah 10. Tetapi yang kita terima sebenarnya cuma 2,695. Nah, itu ya. Jadi prinsip utama berinvestasi adalah berdasarkan fenomena tersebut oleh Lukas 91 tertuang dalam 4 prinsip utama investasi. Yang pertama adalah terdapat aneka ragam jenis manfaat ya atau value buat perusahaan melalui penerapan dari teknologi informasi, di mana ROI ya dalam satuan dan bentuk uang ini merupakan salah satu jenis dari value tersebut. Yang kedua adalah setiap jenis investasi di TI punya probabilitas pengembalian atau pemberian manfaat yang berbeda-beda. Ya. Yang berikutnya adalah probabilitas diperolehnya keuntungan dari investasi teknologi informasi. Ini tergantung dari probabilitas keberhasilan implementasi. Jadi kalau kemungkinan besar tingkat implementasinya berhasil, maka kemungkinan peroleh keuntungan juga berhasil. Nilai real yang didapat perusahaan sebagai manfaat dari implementasi teknologi informasi di kebanyakan kasus lebih kecil dari nilai manfaat yang diharapkan melalui hasil perhitungan. Biasanya lebih kecil, expectednya gede, tapi nilai realnya adalah kecil. Oke. Berikutnya adalah evaluasi investasi dengan metode value analysis ya. Kita lihat. Nah, seringkali manfaat dari diimplementasi ini suatu aplikasi ya. Ini nggak bisa dibayangkan oleh para stakeholder karena kebanyakan dari mereka nggak punya latar belakang terkait dari sisi teknologi. Ya. Kita lihat, mengatasi keraguan-raguan dalam melakukan investasi terhadap sebuah proyek TI informasi yang besar, kata si Ken tahun 81, memperkenalkan metode evaluasi investasi yang diberi nama value analysis. Ya, biasanya kalau orang yang nggak terlalu paham dari sisi teknologi, ya mereka ragu ya untuk melakukan investasi. Nah, Ken bilang menggunakan metode ini, katanya value analysis ya, ini bisa membantu para eksekutif ya dalam menilai tingkat manfaat dan implementasi aplikasi dari decision support system. Itu kata Ken. Ya intinya nggak punya latar belakang ya susah, ragu-ragu dia untuk investasi teknologi. Nah, metode terdiri dari 8 ya langkah menjadi 2 tahap utama. Yang pertama adalah yang warna kuning ya. Kita lihat nih. Ini tahap kedua. Identify value ya, intangible benefit.
Ya, ini yang manfaat tak terlihat. Establish maximum cost willing to pay. Ya. Lalu kita lihat juga build prototype if cost is acceptable. Berikutnya adalah evaluate prototype. Ini tahap pertama sudah dilakukan, maka akan turun ke tahap berikutnya ya. Establish cost of full scale system. Identify benefit required to justify cost. Build full scale system if benefit justify it ya. Sampai dengan sini ya. Enhance functionality of full scale system. Ya. Kita lihat tahap pembangunan prototype ya. Melakukan identifikasi ya, ini ya, terhadap manfaat seperti apa yang dapat diperlihatkan kepada para stakeholder ya, yang tak terlihat ya, tapi kita bisa memberikan manfaat ke mereka. Terus memperkirakan besarnya biaya maksimum yang sanggup dikeluarkan oleh perusahaan atau investor membuat prototipe aplikasinya. Jadi kita bisa memperkirakan. Lalu mengembangkan prototipe aplikasi tersebut. Oke. Mendemokan atau memperlihatkan fitur dan keunggulan aplikasi tersebut kepada para stakeholder, terutama mereka yang akan menggunakan dan memiliki kewenangan memutuskan alokasi investasi. Ini khususnya adalah orang-orang yang membangun itu. Ini dari tahap prototype, langkah pertama yang warna kuning. Kita lihat lagi langkah keduanya. Ya. Pembangunan prototype. Objektif dari tahap ini adalah melakukan perencanaan konstruksi sebuah prototype aplikasi kecil ya, buat memberikan ilustrasi kepada stakeholder seperti apa sih bentuk aplikasi lengkap nantinya ya. Jadi ada jenis prototype ya, prototype yang menggambarkan sebagian kecil modul dari sistem besar yang lengkap. Jadi kecil tetapi dia bisa memberikan penjelasan secara besar ya. Terus yang berikutnya adalah prototype yang menggambarkan sebuah modul yang punya fitur lengkap dari sistem besarnya ya. Jadi secara keseluruhan. Dan ini adalah tahap pengembangan secara utuh ya, dengan asumsi bahwa manajemen merasa puas dengan hasil yang diperlihatkan oleh prototipe aplikasi, maka langkah kelima yang harus dilakukan adalah menghitung perkiraan total biaya yang dibutuhkan buat membangun keseluruhan sistem yang dimaksud ya. Jadi perlu diperhatikan bahwa yang harus dihitung itu adalah keseluruhan biaya secara lengkap ya, mencakup investasi, operasional, dan maintenance system. Turun ke langkah ke-6, ini membiarkan para pengambil keputusan ya mempertimbangkan kelayakan total biaya yang dibutuhkan tersebut dengan keseluruhan manfaat yang telah mereka pahami melalui demo prototipe aplikasi sebelumnya ya. Nah, berdasarkan pertimbangan di atas, maka jika mereka menilai bahwa biaya tersebut sebanding ya, dari manfaat yang akan diperoleh ya, maka langkah ke-7 yang dilaksanakan adalah kita itu membangun aplikasi secara utuh. Oke. Dan terakhir adalah sistem tersebut jadi diimplementasiin. Ini diperlukan langkah berikutnya yang terakhir, yaitu adalah merefresh investasi yang telah dialokasikan dalam bentuk perbaikan atau peningkatan fitur maupun fasilitas sistem utuh supaya dapat kasih lebih banyak manfaat buat pemakainya. Nah, jadi di-update ya. Sampai sini ya pertemuan dalam formula menghitung keuntungan investasi. Jika ada pertanyaan nanti di e-learningnya kalian bisa langsung chatting ya di menu di bawah ya. Sekian dan terima kasih.